Masih dari Jalan Serma Marjuki nomor 30 Bekasi Selatan, Mitra Sejamahan Siar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mitra Sejamahan Siar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk mitra yang menjalankannya di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Seperti biasa, setelah Ba'da Maghrib, kita kembali di pengajian Ba'da Maghrib tentunya bersama Gus Edward Abu Bakar. Nah, buat mitra Sejamahan Siar yang ingin bertanya nanti tentang kajian ini, baik itu yang terkait dengan topik ataupun di luar topik, yaitu mengenai kajian Islam. Silakan nanti mitra bisa bergabung atau di WhatsApp-nya di 08 111 86 1003. Nah, mitra zaman siar di studio sudah ada Gus Edward Abu Bakar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarnya sehat ya, Gus ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, ini continue dari hari apa terus ya? Ketemu terus ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, mitra zaman siar Gus Edward, tentunya ada topik yang ingin diangkat ya untuk kesempatan sore menjelang malam hari ini yang terkait dengan pengajian Ba'da Maghrib. Silakan Gus, topik apakah itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya semoga Allah ijabah. Semoga Allah kabul dan mudah-mudahan hajatnya Allah berikan, Allah bantu segala solusinya. Dan juga mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa di studio ada Bunda Fitri dan Kaulia. Mudah-mudahan Bunda Fitri dan Kaulia beserta keluarga besarnya diberikan sehat walafiat panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak lupa juga zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan dan Allah berikan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra Gangga, kita menyambung masih tentang kurban. Hari ini yaitu judulnya kriteria hewan berkurban. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la yajuzu fil adahi, faqala awra'u bayyinun awruha wal maridutu bayyinun maraduha wal arja'un bayyinun tal'uha wal kasiru allati la tanqa. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 macam hewan yang tidak sah, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama, yang matanya jelas-jelas buta atau picek. Ya. Yang kedua, yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Yang ketiga, yang kakinya jelas-jelas pincang. Kalau pincang saja tidak boleh, apalagi buntung ya. Dan yang keempat, yang badannya kurus lagi tak berlemak. Jadi kurusnya kebangetan. Kalau masih kurus terus masih ada lemak-lemaknya masih boleh. Hadis hasan yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Daud. Kriteria hewan kurban harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Ada 4 macam yang tadi dibacakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama, yang matanya jelas-jelas buta atau picek, yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit, yang kakinya jelas-jelas pincang. Yang keempat, yang badannya kurus lagi tak berlemak. Hadis ini berkaitan juga dengan Al-Quran
yaitu yang menjelaskan tentang bagaimana luar biasanya berkurban bukan hanya dinilai dari benda atau bentuknya saja, tapi keikhlasan dan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan besar amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah kurban bila dipersembahkan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan terbaik sesuai kemampuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a abna Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang, yaitu dua anak Nabi Adam alaihissalam antara Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, yaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah, lalu diterima korban salah seorang di antaranya, yaitu Habil, dan tidak diterima daripada korbannya di antara lainnya, yaitu Qabil dari yang lain. Berkatalah si Qabil ini, sesungguhnya aku akan membunuhmu wahai Habil. Lalu Habil menjawab, sesungguhnya hanya yang akan Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Maidah. Sangat jelas dalam firman tersebut bahwa siapa orang yang niatnya nawaitunya lillahi ta'ala, insyaallah menjadi kurban atau ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika dia melakukan ibadah, salah satunya korban, tidak niatnya karena Allah, maka dia mendapatkan kebencian, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam surat Al-Maidah ayat 27 ini, si Qabil itu mengancam kepada Habil untuk membunuh si Habil. Tetapi si Habil tidak takut, tidak khawatir, melainkan dia hanya ingin bertakwa kepada Allah, bahkan mengatakan kepada saudaranya, sesungguhnya hanyalah yang akan Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Maka mitra, tadi beberapa tipe atau bentuk hewan yang tidak sah dijadikan korban. Maka apabila nanti yang belum beli hewan kurban, dilihat fisiknya jelas, harus wajib, karena kita harus memiliki hewan kurban yang bahasanya yang cakep lah ya, yang cakep luar dalam, yang gemuk, yang sehat, yang kalau bisa ya kita melihat aja udah jatuh cinta gitu ya. Salah satunya dicek dengan matanya, dicek dengan fisiknya, dicek dengan kakinya, bahkan dicek seluruh badannya. Takutnya kelihatannya gemuknya gemuk bulu, Bun. Berbeda. Oh, bedanya. Beda. Makanya kalau ada sedikit orang paham tentang membeli hewan kurban, pinggangnya atau ini tulang besarnya itu dipegang. Dia terlalu tulang semua nggak kelihatan kok. Maka insya Allah kalau kita bisa memilih dengan baik, kurban kita juga baik, maka insya Allah niat kita yang paling utama adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, hatur nuhun Gus Edward Abu Bakar yang sudah mengulas sedikit sebagiannya dari topik untuk malam hari ini, yaitu kriteria hewan kurban. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Gus Edward ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan kurban, yaitu matanya buta, fisiknya sakit, kakinya pincang, badannya kurus, tak berlemak. Nah, lalu bagaimana Gus dengan hewan yang dimaksud dengan hewan yang memakan najis, yang justru ini tidak boleh juga dijadikan kurban? Jadi begini, kalau berbicara makan najis, misalkan begini aja Bun, ya, ada pernah fenomenal seekor anak kambing nyusunya sama seekor anjing. Nah, pernah saya nanya sama guru saya, ini bagaimana hukumnya itu kambingnya? Halal dagingnya. Gitu. Karena pada nyatanya pada ketentuannya itu memang seekor kambing. Nah, terus
boleh dimakan, boleh dikurbankan, boleh. Yang disalahkan adalah orang yang apa ya? Menyusukan itu. Yang ini yang mengurus. Yang mengurus. Kenapa bisa kambing nyusu sama Sama. seekor anjing Iya, gitu ya? iya. Itu yang kita permasalahkan adalah orang yang mengurus atau yang merawatnya. Terus yang kedua, misalkan di pinggir jalan. Pinggir jalan dia mungkin jorok lah bun ya, dipasuk tong sampah, makan-makan apa namanya, segala macam lah, mungkin ada semangka, Babinya, potongan dan lain sebagainya Iya. gitu ya. Itu boleh. Jadi pada hakikatnya dia seekor kambing. Tapi gitu ya. Tapi kita makanya bukan kalau bisa dan harus bisa, kita memilih kurban itu lebih jelas. Lebih jelasnya bagaimana? Ini belinya di mana? Gitu. Memang dalam beli hewan kurban nggak boleh banyak nanya, nggak boleh nawar, nggak boleh rewel. Tapi dari rumah kita lihat dulu, ini cakep-cakep nih. Bahasa kita intai dulu bun dari jauhan. Oh ini cakep-cakep nih, montok nih gitu. Nah terus kalau memang dia apa namanya sekiranya makannya kurang terurus dan lain sebagainya, kelihatan kok gitu ya. Mungkin dia gemuknya gemuk sakit. Iya. Itu bukan gemuk apa ya, montok lah Iya, gitu. iya. Tapi gemuknya gemuk sakit gitu. Ya, baik mitra sejaman siar, tentunya untuk mitra sejaman siar yang sudah bersiap-siap atau mungkin ingin berkurban, tapi mendekati waktu yang misalnya sehari atau 2 hari lagi, misalnya hari Jumat dan Sabtu ya, karena Idul Adha sendiri diperkirakan hari Senin ya, Gus ya. Iya, iya. Betul. Jadi untuk mitra sejaman siar ingin lebih tahu apa sih kriteria yang bisa atau disahkan dalam hewan kurban yang akan dikurbankan oleh mitra nanti ya. Nanti silakan aja di 08 111 86 1003. Namun Gus, tadi sudah Gus jelaskan panjang lebar mengenai kriteria hewan kurban yang disahkan ya. Lalu ini batas usia nih Gus. Untuk sapi ini berapa tahunkah yang bisa dikurbankan? Kemudian untuk menjadi hewan kurban. Kemudian kambing, kalau untuk kambing berapa gitu? Baik. Nah ini nanti sebenarnya ada judul yang lain kita bahas gitu ya? namanya tentang ini. Tapi saya tetap menjawab walaupun tidak lengkap. Yang kupak kalau bahasanya pun. Jadi kupak tuh begini, dia udah numbuh gigi, gitu. terus giginya udah mulai gigi susunya udah mulai rontok Gitu. dan ketemu sama gigi yang baru, gigi yang benar gitu ya, kayak bayi aja lah. Iya, kayak anak-anak 5-6 tahun gitu ya. Gitu. Jadi kalau umur nanti besok saya jawabnya, gitu ya. karena kan kemarin saya bilang ini ada perjudul nih. Iya, judul untuk berkaitan dengan tema yang jelas hari kurban ini. Yang jelas sudah kupak. Kalau bahasa orang sini itu kupak gitu ya. Jadi giginya ya pun gigi lahir itu kan dari lahir dia mungkin kalau bayi manusia itu kan baru numbuh gigi tuh. Terus habis itu gigi susunya kan copot terus numbuh gigi yang baru. Nah, itu adalah ukuran hewan yang sudah boleh dipotong kurban gitu. Ya, baik untuk mitra sejaman siar masih di gelaran pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Karena beberapa hari lagi kita akan bukan menikmati ya, emang kita jatuh pada hari kurban ya. Hari kurban untuk muslimin dan muslimat ya tentunya. Nah, baik mitra sejaman siar Gus, tentunya yang berkaitan dengan tema ini kriteria hewan kurban, kemudian apakah sah gitu ya kalau hewan kurban itu, saya pernah ngelihat gitu kan, hewan kurban yang kita mau kurbankan apakah perlu dimandikan, didandanin, kemudian diapalah seperti biar katanya terlihat indah, terlihat cantik, terlihat gagah gitu kan. Apakah seperti itu? Lalu kalau misalnya hewan itu sudah datang ke satu tempat, ke tempat kita katakanlah, ini harus diapain selain diberi makan? Baik. Kan bicara ibadah itu, ibadah apapun ya pun, baik sholat, zakat, kurban dan lain sebagainya adalah bentuk ritual seorang makhluk kepada Allah, ya kepada Tuhan. Jadi ini bentuk ritual yang paling terbaik gimana gitu kan ya. Jadi ketika syarat sahnya udah ada ya boleh kita berimprovisasi. Jadi kalau ada orang yang kok dimandiin dulu terus dipakein baju dan lain sebagainya, boleh. Karena apa? Kalau kita seperti kita menghadap ke Allah, kan kurban ini sedang menghadap ke Allah. Kita sajikan dengan sebaik-baiknya, tapi tidak boleh berlebihan. Contoh, misalkan kambingnya disujud-sujudin, ataupun kambingnya sampai diagung-agungkan, yang nggak boleh gitu ya. Yang misalkan dimandikan, dibersihkan sebelum dipotong korban. Memang itu sunnah juga pun. Sunnah juga yang dianjurkan
dia dibersihkan dulu, baru dipotong kurbannya. Biar apa? Simpel sih jawabnya ya. Biar ketika dia kematian itu memang dalam keadaan suci dan bersih. Oh, gitu. Begitu, boleh-boleh aja. Terus misalkan di daerah mana nih, pernah saya lihat mungkin daerah Jawa tuh, ada sapi dipakein baju kalung dan lain sebagainya, kalungnya dari kembang-kembang, itu boleh, boleh, sangat boleh. Karena apa? Kita kan mensajikan, bahasanya mensajikan atau mempersembahkan kepada sang Khalik, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pencipta. Boleh, boleh. Cuman yang nggak boleh berlebihannya itu, misalkan hewannya diangkungkan, hewannya kayaknya mungkin disujud-sujudin atau disembah-sembah, atau ya pokoknya diagungkan lah Bun. Itu nggak boleh. Karena kita tetap satu mengagungkan Allah, itu berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh kepada makhluk. Begitu. Ya, baik, untuk Mitra Zaman Siar, kita masih dengan topik kriteria hewan kurban dalam pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Nah, tentunya Mitra, tadi kriterianya sudah dibahas, sudah jelas ya. Kemudian mungkin ada yang ingin bertanya, ini kira-kira kita kan suka nggak tahu nih apa yang kita beli itu jantan atau betina gitu. Nah, kira-kira ini yang lebih afdol gitu ya untuk kurban itu jantan kah atau betina tuh, Gus? Jantan. Oh, yang jantan, yang gitu ya. Jantan ya. Apa sih alasannya gitu kalau jantan? Ya kalau jantan kan ini kan bahasanya gini, filosofi dalam agama itu kan menjadi tunggangan. Nah, tunggangan itu kalau lain namanya jantan lebih kuat, gitu ya. Terus kalau wanita itu kan, kalau betina, ya betina itu kan biar memperbanyak keturunan lagi. Simple. Kalau misalkan dalam agama apapun, khususnya dalam agama Islam, misalkan yang dipotong adalah betina, berarti hasil ternaknya itu kan berkurang. Maka yang diperbanyak, yang diharuskan, yang dianjurkan adalah seekor pejantan. Biar apa? Satu, dalam bermasyarakat masuk logikanya, terus dalam keimanan orang Islam itu memang ini menjadi tunggangan nanti di yaumil akhir, yang mana jantan itu lebih kuat. Terus makanya kan selain jantan, pilih yang montok, pilih yang seger, pilih yang sehat dan lain sebagainya. Ini maksudnya biar apa? Biar menjadi bahasanya menjadi pilihan kita yang memang luar biasa, nanti di yaumil akhir bisa membantu kita. Bukan menolong itu hanya Allah yang menolong kita, tapi yang membantu siapapun bisa. Membantu siapapun bisa, termasuk bantuan dari Rasul ya. Ya, betul. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik Gus, tentunya tema ini sepertinya menarik sekali karena ini berkaitan dengan hari kurban yang akan kita songsong nanti pada hari raya Idul Adha. Tapi mungkin apa yang harus kita lakukan ketika misalnya kita akan beli hewan, tapi kan kita tidak tahu. Saya sendiri nggak tahu mana yang jantan, mana yang betina. Itu ciri-cirinya mungkin Gus Edward mengetahui, bahkan siapa tahu Gus Edward sendiri di rumah atau punya usaha ternak hewan kurban. Nah, seperti apa sih jantan tuh? Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu. Punya misalnya jual beli ya hewan kurban ya, gitu. Tapi dia ada di pesantren saya akal itu yang pertama. Yang paling pertama kita jawab perbedaannya betina dan jantan itu ya dari kelamin belakangnya itu Bun. Kalau hewan kayak kambing, sapi dan lain sebagainya, dia kelihatan. Kalau memang ada, maaf ya, kita masukkan ke fikih aja. Kalau memang ada 2 biji yang besar, itu adalah jantan. Oh iya. Itu dari belakangnya kan kita kelihatan dari bagian belakang dari lah bagian ya. belakang. Itu kelihatan, itu jantan. Jantan. Nah, terus kalau kelaminnya wanita ya sama kelamin wanita, adanya di atas 2 biji itu gitu ya. Gitu ya. Berbeda di situ aja. Jadi kalau ya jantan kelaminnya di bawah seperti di pusernya. Besarnya ya. Seperti di pusernya gitu ya. Ya, jadi untuk generasi zaman siar jika ingin membeli hewan, karena kan kita tidak tahu, siapa tahu misalnya si pemiliknya itu bukan sengaja, bukan unsur kesengajaan, tapi keliru gitu kan, tiba-tiba taruh di jual gitu kan. Sementara kita nggak tahu kan. Sementara untuk kurban ini yang afdol diharuskan yang jantan. Ya, baik, untuk mitra zaman siar, untuk Gus Edward sendiri sudah memaparkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan topik hari ini, kriteria hewan kurban. Minimal mitra sudah mengetahui lah, nanti ancang-ancang akan membeli hewan kurban.
besok Jumat, Sabtu, Minggu ada 3 hari dan insya Allah Gus Edward mungkin ada keterusannya nanti topik yang berkaitan dengan ini. Ya. Baik, untuk mitra zaman siar Gus, silakan aja sebelum meninggalkan ruang siar mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Gus yang berkaitan dengan hewan kurban ini. Siapa tahu ini menjadi ilmu atau katakanlah masukan buat mitra sejaman siar yang ingin berkurban. Ya silakan. Baik mitra, tadi jadi kita bener banget tuh kata Bunda Fitri. Takutnya kita beli hewan kurban, belinya sama orang yang gampangin, mentang-mentang mau jualan. Iya. Makanya kita harus rewel juga beli gitu. Maksudnya ini cowok-cowok gitu, bercandain Iya, aja gitu bercandain ya. aja ya. Bercandain aja, jangan serius-serius banget. Takutnya yang jual kecapean marah gitu. Terus yang kedua kita lihat juga fisiknya tadi kan kayak matanya, terus kakinya dan lain sebagainya, bentuk badannya kita lihat. Karena itu faktor utama agar hewan kurban kita sah di mata Allah Subhanahu wa taala, biar hewan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya jabarkan begini? Biar kita minimal tahu mitra. Oh ini dan lain sebagainya. Nah, mungkin ya kita lebih semangat atau gampang banget nih rezekinya ketemu tahun ini berkurban, monggo silakan. Ataupun bahasanya yang ada sifat orang yang kedua, yaitu ya Allah saya pengen banget berkurban, cuman kayaknya tahun depan deh. Ya udah, niatin, semangatin, wujudin gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa berkurban dengan cara dengan cara kita, dengan kapasitas kemampuan kita. Misalkan kita menabung, ataupun mungkin mitra ada yang ngasih ide nanti ya. Saya bukan ngasih ide nih, saya membahas sehingga mitra mungkin ada yang ngasih ide, datang ke Radio Gangga, ketemu siapakah itu, bagaimana kita bikin tabungan kurban gitu ya. Oh boleh tuh, mungkin insya Allah direspon baik dengan Radio Gangga. Mitra datang aja, mungkin kepala gengnya datang ke sini untuk untuk bagaimana sih kita pengen banget berkurban loh. Jangan sampai seumur hidup kita nggak pernah berkurban. Insya Allah mudah-mudahan pelan-pelan dengan cara kita mengetahui agama kita bisa, dan Allah mudah-mudahan memudahkan kita untuk mengetahui itu semua, dan ibadah kita walaupun sedikit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita, harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.